Assalamualaikum anak-anak. Oke anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan semua ya? Atau ada yang buru-buru karena mau menyelesaikan proyek jadi nggak makan pagi? Tapi sudah tadi ya? Belum. Nah, penting harus tetap makan pagi, apalagi kita kan masuk tentang energi ya. Kan sudah dijelaskan kalau tidak ada energi kan kita akan masuk ya. Ya. Mungkin doa di depan ya, orang ya. Ya kopi ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, dulu kehadirannya ya. Ada Maulana, Habib Rahman. Adik masih ingat kita pelajari tentang apa pada pertemuan pertama kemarin? Sebagai apa? Sebagai pengganti energi. Iya. Ketika terjadinya. Oke, jadi kali ini di bawah bukunya ya, kemarin kita sudah sempat memonitoring kegiatan kalian untuk membuat apa? Project energi atau prototype ya. Project energi alternatif yang kita gunakan sebagai alat peraga untuk mengatasi nanti misalnya seandainya terjadi krisis energi. Makanya jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita akan mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah kalian buat semua nih proyeknya? Yang ini, Jero? Kelompok 2 ya? Sudah berhasil nyala? Ini, Incer? Berhasil nyala? Berhasil. Nah, sekarang kita masuk di tahap kita akan menguji hasilnya sekarang ya. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap untuk tampil pertama? Saya rasa kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Dengan proyek apa? Oke, di depan proyeknya. Silakan masuk. Semangat. Ayo kita beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu baterai dari lemon. Jadi yang kita tahu di balik bentuknya yang kecil ternyata jeruk dan lemon mempunyai manfaat yang sangat besar. Jeruk dengan baik di lokasi yang mendapat sinar matahari. Jeruk nipis dan lemon mengandung sari asam yang tinggi. Buah jeruk nipis banyak mengandung vitamin C, asam nitrat, asam amino. Kita duga ternyata jeruk nipis dan lemon pun dapat digunakan untuk membuat baterai. Kandungan zat kimia yang ada dalam jeruk nipis dan lemon dapat diubah menjadi energi listrik dalam suatu rangkaian sel pulsa. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengetahui bagaimana cara membuat baterai jeruk nipis dan lemon dapat dalam rangka menghasilkan energi listrik, maka kelompok kami membuat proyek yang berjudul membuat baterai dari jeruk nipis dan lemon sebagai salah satu jenis
Supaya nanti jadi videonya mereka tuh. Jadi kabel dan cabai buaya ini yang mengalirkan listrik dari asap berat ke lampu tadi. Makanya dia nyambung gitu. Oke, untuk yang kelompok lain, silakan kalian menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2 mengenai baterai yang berasal dari alam, yaitu dari lemon sama jeruk. Silakan yang ingin bertanya yang penasaran dengan proyeknya. Oke, pertama namanya adalah Akbar. Iwan Akbar, silakan. Oke, berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Banyaknya lemon atau jeruk nipis itu berpengaruh atas nyala-nyala tersebut. Nah, dan juga apakah di dalam lemon tersebut itu kan ada cairan, yang dimana itu bentuknya cairan kan? Apakah kalau lama kelamaan dalam waktunya apakah akan habis? Mungkin gitu aja. Berapa lama? Itu saya. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu apakah banyak atau sedikitnya dari lemon ini berpengaruh dengan kecilnya lampunya, dan juga apakah dapat habis jika digunakan terus menerus. Jadi jawabannya jawabannya itu iya, karena semakin banyak lemon yang digunakan maka semakin besar arusnya, lalu sebaliknya semakin sedikit kita menggunakan lemon maka semakin kecil pula arus listrik yang didapat yang dihasilkan. Dan juga tadi itu semakin lama kita menggunakannya maka nanti kandungannya akan semakin berkurang juga ya. Oke, jadi kesimpulannya baterai lemon ini bisa digunakan sebagai energi alternatif untuk mengganti baterai dan memiliki banyak manfaat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya nih, saya mau penampilan kincir air ya. Ya ini saya susah gampang. Saya ambil perwakilannya dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan ayo kelompok 1 apa kelompok 1? Silakan. Ini kelompok 1 ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tujuan proyek kita pada saat ini adalah satu, mengetahui pengaruh penggunaan kincir air terhadap lampu LED. Kedua, apakah energi gas bisa berubah menjadi energi listrik? Nanti jawabannya bisa kita lihat nanti pas pemateri menyampaikan memaparkan proyeknya. Ketiga itu untuk mengetahui apakah kincir air dapat menjadi energi alternatif saat terjadi listrik. Proyek kami ini akan disampaikan oleh pemateri kami pada hari ini, yaitu Muhammad Ridwan Akbar. Kepadanya disilakan. Nah, sekarang saya akan memaparkan cara kerja dari kincir air. Kincir air adalah alat yang digerakkan oleh putaran air yang memberikan energi pada poros yang berputar, sehingga kincir air dapat menerima energi pada poros yang berputar. Air yang ada di sini. Masih banyak ya. Tahan dulu. Oke, perhatikan cara kerjanya ya. Jadi bisa kita lihat di sini LED-nya nyala. Jadi di sini kita dapat lihat tadi karena pergerakan
dijawab. Yang sesi pertama kami buka 2 pertanyaan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dan berdiri pertanyaan. Mau banyak juga ya. Ujo orang woi. Di bawah dulu. Di bawah dulu. Oh, Apabila pertanyaan akan kami pilih. Kalau Perkenalkan, nama saya Safira, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya, apa fungsi dari dinamo itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Safira, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan adalah apa fungsi dinamo dalam kincir air? Oke, perhatikan. Dinamo ini berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ya, Odi. lanjut jawab pertanyaannya ya. pertanyaan dari Rasioni Pratama. Perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan adalah apakah kecepatan putaran baling-baling atau sirkuit akan berpengaruh dalam perputaran ini atau baling-baling ini. Jika dia semakin cepat akan semakin dayanya semakin meningkat. Oke, jadi kalau baling-balingnya rendah pergerakannya, maka dayanya akan Lebih dari pertanyaan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Oke, SPG dulu deh. SPG dulu. Lupa SPG tadi ya. Buat dikibas-kibaskan. Kita masuk ke tahapan yaitu merefleksi ya. Merefleksi kembali dari penampilan dari kelompok 2 dan 1 tadi. Kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan dari kelompok 2 ataupun kelompok 1? Silakan satu orang. Apa kira-kira? untuk mencegah krisis alternatif, krisis alternatif adalah dimana kita juga harus ada diri, yang dimana kita harus hemat penggunaan air, listrik dan lain sebagainya. Karena di kemudian hari atau di masa yang akan datang itu akan mendatangkan itu penyebabnya dari kita sendiri dan dampaknya untuk diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita sebagai manusia harus menyadari apa dampaknya ke depannya bagi kita. Perhatian dari Ridwan Akbar. Jadi ada pesan moral juga di sini ya. Maka berhematlah baca kita. Jangan karena saking banyaknya kita membuang-buang energi itu. Karena ini kita pikir ke depannya juga ya. Untuk digunakan untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi masukkan ke dalam refleksinya. Jadi tadi gerakan pikirannya juga berdasarkan dari energi potensialnya. MGH ya, masa dari air itu ketinggiannya, kalau nggak punya ketinggian nggak mungkin dia menghasilkan energi potensial. Ya. Jadi semakin besar lubangan tadi misalnya, semakin kencang juga dia putarannya. Benar nggak? Benar. Terbesarkan lubangannya kan dorongannya besar tuh, karena debitnya besar kan. Jadi pengaruh debit di sini juga sangat mempengaruhi. Kalau debit airnya kecil, putarannya kecil, debit airnya besar, putarannya besar. Bisa dipahami ya? Kita untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai energi ya. Ini kalian tolong sempurnakan proyeknya dulu. Nanti kita baca di laboratorium kita, gitu ya. Dan pertama untuk gerakannya. Ya, selanjutnya untuk selanjutnya kalian akan mengajarkan tugas rumah ya, yang ada pada bahan ajar ini. Ada 10 nomor ya. Oke, selanjutnya silakan satu orang kita doa penutup dulu ya, Nak ya. Oke. Yang rapi di bahasa. Tutup siap. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu supaya apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin.